Selamat malam Bapak Ibu. Jadi pada video kali ini kita akan bahas saham Bukalagi. Jadi di sini saya akan bahas terkait saham Buka mulai dari awal dia ARA auto reject atas sampai hari ini gemboknya dibuka dengan value transaksi yang cukup fantastis 4,4 triliun dengan total volume yang berputar 35,8 juta lot yang yaitu volume transaksinya. Itu volume yang besar banget dan frekuensinya berapa nih? Frekuensinya 250.000 frekuensinya. 250.000. Oh, frekuensi yang sangat besar untuk ukuran saham dengan market cap sebesar Buka. Nah, di video ini pun saya akan menjawab beberapa mungkin bukan menjawab ya, tapi menanggapi beberapa ekspektasi dan harapan investor retail terhadap IPO Buka ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja seperti kita tahu hari ini saham Buka dibuka gemboknya. Saham Buka dibuka gemboknya, kita pun udah kasih call waktu sebelum dia dibuka bahwa retail sabar, kalau nggak hari ini besok gerbang buat retail akan dibukain. Ternyata nggak sampai 5 menit saya broadcast gerbangnya langsung dibuka dan ya dibuka terus dan sampai sekarang di 1110 harganya turun terus. Nah, kita flashback dulu ke belakang. Jadi waktu saya lupa tanggal berapa saya buat video ini, yang pasti sebelum Bukalapak IPO saya bikin video berjudul Bukalapak Buy or Buy. Nah, di situ saya memposisikan diri saya untuk tidak membeli Bukalapak karena proses IPO-nya yang ribet dan berubah-ubah prosedurnya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu karena karena kurang yakin aja, tapi lebih ke malasnya sih, karena prosedurnya berganti-ganti terus. Dan saya nggak pernah menyesal nggak ikut IPO Bukalapak. Di video tersebut saya buat prediksi bahwa saham ini nggak akan auto reject atas terus-terusan. Saya bilang bahwa akan auto reject atas tapi mungkin hanya sekali lalu sideways dan cenderung turun. Turunnya gimana? Turunnya menurut saya waktu di video itu nggak akan turun ARB enggak. Nggak akan turun seperti itu. Turunnya pun akan smooth, akan pelan-pelan. Mungkin bisa seperti Archie kurang lebih kalau di video tersebut saya bilang. Nah, di sini saya ingin menanggapi beberapa komentar terkait saham Buka, terkait ekspektasi investor retail terhadap saham Buka. Nah, yang pertama adalah saham Buka ini katanya akan auto reject atas 7 hari berturut-turut. Katanya seperti ini. Nah, hal ini kurang masuk akal. Kenapa? Sederhana, saya agak loncat slide. Sederhana, karena kalau auto reject 7 hari berturut-turut itu saham Buka bisa sampai 2000, dan kalau saham Buka 2000 itu market cap-nya ada 206 triliun. 206 triliun itu udah market cap yang cukup besar. Dan untuk ngangkat ke harga 2000 itu tidak semudah ngangkat saham gorengan yang market cap atau kapitalisasi pasarnya kecil. Saham Buka pertama IPO aja 87 triliun. Itu ngangkatnya berat, nggak mau pakai duit siapa, itu pertanyaannya. Itu yang membuat saya tidak setuju kalau Buka itu akan auto reject atas 7 hari berturut-turut. Kayaknya di video kemarin pun saya bilang, di grup alumni Bandaramologi pun saya bilang, manage ekspektasinya karena Buka ini start market cap-nya udah gede. Jadi untuk auto reject atas berturut-turut itu agak mustahil. Kenapa ya tadi? Karena mau sampai berapa market cap-nya? Mau sampai sebesar apa market cap-nya? Jadi kalau itu di periode awal IPO itu bisa dibilang sangat mustahil. Agak cukup kecil possibility-nya untuk auto reject atas berhari-hari. Dan terbukti hari ini hari kedua udah dibuka gembok auto reject atasnya. Nah, ini ekspektasi investor retail selanjutnya. Katanya Buka ini ekspektasinya bisa seperti DCII, saham teknologi, unicorn. Banyak investor retail yang berekspektasi saham Buka ini seperti saham DCII. Nah, ini ini saya mau nanggapin juga, ini juga agak mustahil. Kenapa? Dari IPO amount-nya aja udah berbeda. Buka IPO amount-nya 21,9 triliun, sementara DCII
IPO amount-nya cuma 150 miliar. Cuma 150 miliar, bukan nominal yang besar. Nah, selanjutnya sebaran barang di pasar primernya itu berbeda. Kalau buka, partisipasi investor retailnya besar, investor retailnya pun dapat cukup banyak, sementara DCII partisipasi investor retailnya kecil di IPO. Saya pernah dapat daftar pemegang sahamnya DCII yang lengkap. Itu mostly yang dapat barang adalah orang yang punya rekening di Buana Sekuritas. Nah, pertanyaannya adalah apakah investor retail punya rekening di Buana Sekuritas? Saya yakin Bapak Ibu yang nonton video ini pun sangat sedikit, bahkan mungkin nggak ada yang punya rekening di Buana Sekuritas. Di Buana Sekuritas. Nah, saya nggak tahu buat Bukalapak gimana. Untuk Buana Sekuritas gimana, dapat banyak atau tidak? Karena Buana Sekuritas itu salah satu penjamin juga. Salah satu penjaminnya Bukalapak juga. Nah, itu saya nggak dapat datanya. Cuma DCI saya dapat. Yang pegang barang mostly bukan retail. Ya mungkin bisa dibilang nominenya. Karena ya tadi banyak banget yang dapat barang di nasabah dari sekuritas Buana itu. Seperti itu. Jadi dari sebaran barangnya aja udah berbeda. Udah IPO amount-nya Buka lebih besar, sementara dari sebaran barangnya Buka pun partisipasi investor retail lebih besar. Dan ini strategi market makernya pintar. Waktu book building dikasih sedikit, waktu pooling dikasih banyak, diarahin satu kali, orang-orang pada FOMO. Malam, kayaknya Sabtu Minggu deh, itu cukup banyak yang nanya gimana ya cara antri buka di arah supaya dapat. Itu pertanyaan yang banyak beredar di grup saham, terutama di grup saya ya. Di grup saya dan masuk ke DM ke saya seperti itu. Jadi mereka mau rela ngantri harga outer Jack atas demi dapat saham buka. Jadi strategi bandarnya atau market makernya pinter. Nah, selanjutnya apalagi yang menyebabkan Buka nggak seperti DCII? Karena start market cap-nya aja udah berbeda. Buka start market cap-nya itu 87,6 triliun. Sementara DCII start market cap-nya itu 1 triliun. Dan lagi tadi porsi barangnya mostly dikuasai sama market makernya semua. Sementara Buka mix, ada institusi, pemegang sahamnya juga banyak, ada institusi besar, ada reksadana dan segala macam, investor retail pun dapat banyak. Jadi pemegang sahamnya tidak terfokus, ada banyak banget. Nah, itu yang membuatkan geraknya juga cukup susah. Dan karena kondisi market cap start market cap-nya berbeda, ya ini yang saya pernah buat kontennya di Instagram bahwa kalau Bukalapak mau ke DCI ke 30.000, ke 50.000 itu sangat mustahil untuk jangka pendek ini ya terutama. Itu sangat mustahil. Kenapa? Market cap-nya mau sebesar apa? Kalau buka ke 30.000 aja market cap-nya 3.000 triliun. Kebuka ke 50.000 market cap-nya 5.000 triliun. Jadi itu hal yang mustahil dalam jangka waktu dekat ini. Saya nggak bilang mustahil untuk beberapa puluh tahun ke depan, tapi kalau buat jangka waktu pendek ini, ya ekspektasinya jangan ke 30.000, 50.000 lah. Itu mah ekspektasi yang berlebihan dan mengada-ngada. Seperti itu. Jadi manage ekspektasinya. Jadi saham Buka apakah bisa seperti DCI? Menurut saya tidak. Walaupun sektornya ya mirip-mirip, teknologi, karena sektor tech lagi gurih, lagi manis. Jadi investor retail ekspektasinya bisa kayak DCI. Itu enggak kalau menurut saya. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana selanjutnya buat saham Buka? Beruntungnya saham-saham besar yang IPO model Buka itu nggak akan dibanting ARB berturut-turut. Tanpa bosan-bosan saya bilang itu. Jadi kalau Bapak Ibu nyangkut saham Buka atau nyangkut saham Archie yang IPO amount-nya besar, itu tenang aja, nggak mungkin diguyur ARB terus. Kayak NICL misalkan, enggak. Jadi Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk mengakui kesalahan sebelum loss-nya terlalu besar. Kalau memang analisa saya benar. Nah, sekarang Buka lagi turun, transaksi besar. Terus kenapa Buka turun? Ini jokes ya teman-teman. Mau boleh percaya, boleh tidak. Ini jokes. Cuma ada yang percaya, saya juga lucu. Cuma memang make sense sih. Jadi alasan Buka berhenti arah itu adalah bandar Buka mau berpartisipasi di movement
investasi Anda menolong sesama, termasuk menolong yang mau beli dari kemarin tapi nggak dapat. Karena banyak yang mau beli kemarin di antri di harga ARA itu nggak dapat saham buka. Dan kenapa saham buka yang dibuka? Simple. Kalau saham ARA dibuka itu pasti banyak copet-copet yang masuk, value transaksi jadi naik, jadi turnovernya jadi naik, jadi berputar. Seperti itu. Itu cuma jokes aja. Cuma kalau menurut saya, kenapa berhenti ARA ya simple. Karena buat ngerek saham Bukalapak, buat jaga terus saham Bukalapak itu nggak gampang. Nggak gampang dalam artian butuh duit yang sangat besar. Butuh amount yang sangat besar, butuh uang yang sangat besar untuk buat atau jaga Bukalapak terus ARA berhari-hari. Seperti itu. Pertanyaannya uang siapa? Uang siapa? Seperti itu. Terus ada pembelaan. Pak, tapi GIC nambah kepemilikan dari 9% ke 11%. Gimana dong? Nah, teman-teman harus baca informasi lengkapnya bahwa GIC itu nambahnya itu di harga 850 tanggal 5 Agustus. 5 Agustus seingat saya Bukalapak belum IPO. Bukalapak belum IPO. Jadi mungkin ya ini perpindahan barang dari antar investor aja. Bukan investor besar ya maksudnya, bukan perpindahan barang di market reguler waktu udah listing. Seperti itu. Dan satu lagi, mau fund manager, mau private equity, mau investor siapapun masuk saham buka atau saham apapun, itu tidak menjamin harganya naik. Dan lagi GIC ini kan kalau saya nggak salah ini kan private equity ya. Private equity yang terbatas, yang hanya terbatas buat beberapa orang saja yang bisa invest di sini dari Singapura kalau saya nggak salah. Nah, private equity itu time frame-nya bukan 1 hari 2 hari kayak kita copet-copet. Atau teman-teman semua di sini yang ekspektasi beli Bukalapak 5 hari langsung harga 2000. Enggak. Time frame mereka panjang. Panjang banget, bisa tahunan, bisa lebih dari 2 tahun, bisa lebih dari 3 tahun. Jadi kalau ya nggak salah sih dengan alasan membeli Bukalapak karena GIC ini nambah, itu nggak salah. Cuma pastikan kita Bapak Ibu yang ikut beli karena GIC beli itu siap dengan time frame-nya. Sama lah kayak Bapak Ibu ngikutin Pak Lau Keng Hong. Beli MBSS, beli PTRO, beli apalagi saham beliau ya. Saya lupa saham beliau. Oh, BMTR. Ya silakan ikutin. Pertanyaannya, bisa nggak time frame-nya ngikutin? Jangan cuma ngikut doang, mau cuannya doang. Siap nggak? Misalkan nanti dibawa turun dulu. Dibawa rugi dulu. Dibawa floating loss dulu. Siap nggak? Nanti di bawah floating loss dulu ngomel-ngomel kayak di bawah turun sama Unilever gitu kan. Nah, jadi sebelum ngikutin orang pastikan ngikutin juga time frame-nya dan ya intinya kalau ngikutin orang berarti Anda sudah setuju dengan analisa orang tersebut dan Anda ikutan beli. Seperti itu simpelnya. Nah, pertanyaannya what next? What next? Prediksi saya di saham buka masih sama. Ya, outer Jakarta 1 kali udah terjadi volatile, lalu sideways dan cenderung turun. Dan saya mungkin sampai 6 bulan ke depan, 3-6 bulan ke depan gak akan beli saham buka. Gak akan beli saham buka, mau harganya 2000, 1800, 1000, saya gak akan beli saham buka. Kenapa? Ya sederhana. Karena saham-saham model buka berdasarkan apa yang sudah saya alami, saham-saham model buka yang market cap-nya besar, itu biasanya pergerakan harganya kurang menarik di 6 bulan pertama. Seperti itu. Dan saya punya prinsip dari awal buka IPO di live trading pun saya selalu bilang, nggak harus beli buka kalau mau profit. Banyak 700 saham lebih lainnya yang bisa kasih kita profit. Ngapain kita harus beli buka? Ngapain kita harus ikut-ikutan keren-kerenan? Beli buka dan segala macam. Ngapain? Yang penting kan untung di market, bukan kita punya saham ini atau enggak kan. Jadi terlepas dari benar atau salah, yang penting untung. Kurang lebih seperti itu kan. Dan yang penting adalah ini, kelola ekspektasi kita. Buka bisa arah 7 kali, buka bisa arah 10 kali, buka bisa nyamain Bang Arto dan segala macam. Kita harus kritis, pikir dulu. Berekspektasi boleh. Boleh banget berekspektasi, nggak ada yang salah. Cuma apakah ekspektasi tersebut realistis atau tidak? Ya kan? Apakah ekspektasi realistis atau tidak? Karena kalau ekspektasi kita sangat besar, bahkan terlalu besar,
dan kita tidak kelola ekspektasi kita, itu bisa menghancurkan kita di market. Yang hancurin kita bukan bandar, hancurin kita bukan market, bukan dunia, bukan, tapi ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi kita sendiri sampai kita denial sama keadaan-keadaan yang ada, sama hal-hal yang yang coba kasih tahu bahwa nggak bisa loh, tapi ya karena kita buta sama ekspektasi yang terlalu besar dan tidak realistis dan tidak masuk logika bahkan kadang-kadang, sehingga kita ya udah akhirnya kita dihancurkan sama market. Seperti itu. Dua hal yang menghancurkan saya di market waktu awal-awal saya trading, yaitu overconfidence dan oversize. Itu dua kombinasi yang waduh gawat banget lah kalau kita udah sampai udah overconfidence, oversize lagi, itu udah suram di market. Seperti itu. Yang ketiga, percayalah pada diri sendiri dan jangan pernah menyesal jika salah karena percaya diri sendiri. Karena dari situ kita akan belajar. Beli saham jangan ikut-ikutan orang. Beli saham percaya aja diri sendiri. Kalau diri sendiri bilang menurut case, misalkan saya percaya diri saya sendiri. Saya nggak mau beli saham buka. Mau seramai apapun dibahas orang, saya nggak akan beli saham buka. Tapi waktu awal IPO sahamnya naik, ya udah. Terus kenapa gitu? Saya nggak lantas menyalahkan diri saya. Coba saya beli saham buka, pasti saya udah untung 25%, instan enggak. Ya udah, saya percaya sama diri saya sendiri, saya percaya sama apa yang saya analisa, apa yang saya kerjakan. Ya udah, nggak usah ngikut-ngikutin orang. Misalkan ada orang buka bisa ke 2000 segala macam. Percaya saya, orang itu jualan pun buka mau ke 3000, buka mau ke 4000 dan segala macam, orang itu jualan pun orang itu nggak akan ngasih tahu Bapak Ibu. Nanti ngasih taunya kapan? Ketika ada yang nanya, kakak masih pegang saham ini nggak? Pak, ibu masih pegang saham ini nggak? Oh udah enggak, udah jualan. Lah, katanya mau ke 5000, katanya mau segini. Jadi percaya sama diri sendiri. Nggak usah ngikutin orang, nggak usah ngikutin trading plan orang, punyalah rencana sendiri. Seperti itu. So itu view saya buat saham buka. Balik lagi, nextnya gimana? Akan volatile, besok pasti akan volatile. Lalu sideways dan cenderung turun. Ini prediksi saya. Kalau naik gimana Pak? Ya udah, saya salah. Dan saya tidak akan menyalahkan diri saya sendiri karena saya salah. Seperti itu. Oke? Mungkin dari saya cukup. Good luck buat teman-teman yang kemarin yang kemarin atau apapun video ini diupload. Pokoknya yang di auto reject atas hari pertama dapat barang. Good luck, semangat. Semoga beruntung. Dan ya semoga teman-teman bisa memanfaatkan volatility harga Bukalapak seperti itu gitu. Oke, dari saya cukup, thank you, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, goodbye.